Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita akan bersama-sama menjelajahi sebuah tulisan yang sangat personal ya, tapi juga syarat makna universal. Ini dari Prof. H.K. Swehimi, judulnya Tongkeng 22. Tongkeng 22. Sumber kita adalah esai reflektif ini. Jadi kita diajak menyusuri sebuah jalan, katanya teduh, sejuk itu di Bandung, namanya Jalan Tongkeng. Bandung ya. Kebayang sejuknya. Iya, menuju sebuah rumah sederhana nomor 22. Nah, misi kita kali ini adalah mencoba menggali lapisan-lapisan maknanya. Merasakan getaran emosinya juga ya. Betul, dan menangkap perenungan mendalam di dalamnya. Tentang apa saja, ikatan keluarga, kekuatan doa, terus perjalanan usia, dan apa itu warisan yang sesungguhnya bermakna. Wah, banyak ya lapisannya. Kita mulai dari atmosfernya dulu ya, di Jalan Tongkeng itu, tempat doa-doa orang tua dilantunkan, katanya. Mari kita mulai selami bersama. Yang menarik langsung terasa ya, sebuah alamat fisik Tongkeng 22 itu kok kayaknya jadi sesuatu yang lebih dari sekedar lokasi gitu. Iya, bukan cuma titik di peta ya. Bukan. Justru itu, gimana lokasi ini, dalam tulisan ini ya, bertransformasi jadi semacam simbol. Ruang sakral, mungkin tempat harapan, keyakinan, memori, itu semua dipupuk. Ruang sakral. Iya. Kita akan lihat nanti gimana penulis menjadikan tempat ini semacam jangkar gitu, jangkar emosional dan spiritual buat merenungkan tema-tema kehidupan yang ya ampun mendasar banget dan pasti nyentuh kita semua. Memang terasa sekali ya, bagaimana tempat bisa menyimpan makna sedalam itu. Penulis langsung bawa kita merasakan suasana Jalan Tongkeng. Gimana digambarkannya? Katanya tempatnya lengang, bahkan tak banyak mobil berseleweran. Kayak ada nuansa kesengajaan gitu dalam sunyinya. Sengaja sunyi. Ya, seolah-olah sengaja diciptakan sunyi agar doa terdengar lebih jelas. Itu kata-katanya. Rumah nomor 22-nya sendiri juga nggak megah. Oh ya, Berdiri sederhana, tapi terasa dilindungi gitu. Dikelilingi pohon tua yang menjadi payung doa. wah payung doa, metafora yang bagus sekali. Penggambaran ini rasanya langsung menciptakan panggung yang, khusyuk gitu. Bagaimana Anda lihat peran suasana ini dalam membangun narasi keseluruhannya? Deskripsi ini, wah ini fundamental banget. Penulis nggak sekedar ngasih tahu latarnya di mana, tapi dia membangun atmosfer spiritual dari awal. Langsung ya? Iya, kata-kata kayak lengang, sunyi, dan terutama tadi itu payung doa dari pohon tua, itu efektif banget ngasih tahu kita kalau fokus utamanya bukan rumahnya secara fisik, Tapi, tapi aktivitas batinia yang terjadi di dalamnya. Kesunyian itu bukan kosong, tapi justru ruang yang disiapkan buat doa, buat komunikasi vertikal dengan Yang Maha Kuasa. jadi tempat fisik ini, Nah, tempat fisik ini, Tongkeng 22, dari awal udah ditetapkan sebagai wadah bagi yang spiritual. Semacam rumah dalam arti yang lebih dalam gitu. Tempat jiwa bisa dialog tanpa gangguan. Ketenangan luar mendukung kehusyukan di dalam. saya suka istilah wadah bagi yang spiritual itu. Oke, dan dari keheningan wadah itu, ceritanya lalu bergerak ya, ke sosok sang anak, Kolonel Irdan. Ah iya, sang anak. Kita kayak ikut merasakan momen penting waktu dia berangkat dengan seragam gagah menuju Sesko TNI. Puncak pendidikan prajurit katanya ya. Betul, puncak pendidikan prajurit bangsa. Ada getaran emosi yang kompleks di sini rasanya. Bangga pasti ya, tapi mungkin juga ada sedikit kecemasan orang tua. Pasti ada itu, wajar sekali. Terasa banget di kalimat yang personal ini. Setiap derap langkahmu adalah getar di dada ayah. Wow. Getaran ini lalu diekspresikan lewat doa kan ya? Persis. Getaran emosi orang tua itu nggak berhenti jadi perasaan pasif aja, tapi dikonversi jadi tindakan spiritual yang aktif. Doa. Dan coba perhatikan deh, doa yang dipanjatkan itu bukan doa yang, generik gitu. Minta selamat, minta sukses doang, bukan. Bukan ya? Gimana spesifiknya? Ada muatan nilai dan harapan yang spesifik banget dan mendalam. Penulis ngutip doa mereka. Jadilah pemimpin anakku, teguh, adil jujur melangkah, menjadi mata air bagi banyak jiwa. Menjadi mata air bagi banyak jiwa. Kalimat itu, wah, kuat sekali dampaknya. Iya kan? Bukan sekedar sukses buat diri sendiri. Jauh melampaui itu, jadi sumber kehidupan, kesegaran, manfaat buat orang lain. Ini nunjukin harapan yang lebih dari pencapaian pribadi si anak.
Anda menangkap esensinya, doa ini merangkum aspirasi tertinggi orang tua. Fokus utamanya ternyata bukan status atau jabatan, Tapi apa? tapi integritas karakter. Itu kata kuncinya. Teguh, adil, jujur, dan dampak positif keberadaannya buat komunitas luas menjadi mata air. Benar. Yang juga nunjukin kedalaman doa ini, kalimat berikutnya itu loh yang bikin merinding. Hingga malaikat pun hafal nama yang kami bisikkan tiap sujud panjang. Luar biasa. Ini mengisyaratkan doa yang bukan cuma sesekali, tapi munajat yang konsisten, nggak putus-putus, dilakukan sepenuh hati dalam sujud panjang. Ada keyakinan kuat banget bahwa doa ini punya resonansi, terdengar, bahkan sampai dikenali di alam sana. Ini bicara soal kekuatan persistensi dalam doa. Kekuatan persistensi dan kedalaman keyakinan. Nah, dari doa yang fokus ke masa depan anak ini, alur tulisannya lalu bawa kita ke refleksi penulis soal perjalanan usia mereka sendiri ya. Kaki renta ditemani tongkat, jalan pelan sama pasangan. Dokter Zurtias mungkin di tempat kayak Taman Saparua disebut sahabat katanya. Taman Saparua. Rasanya kita bisa ikut merasakan irama langkah yang melambat itu. Digambarkan indah sebagai menyulam langkah demi langkah menjadi tasbih syukur. Menyulam langkah jadi tasbih syukur. Dalam ya? Penggambaran ini terasa jujur dan manusiawi sekali. Sangat manusiawi, dan justru dari pengalaman fisik menua inilah lahir perenungan filosofis yang dalam tentang makna di balik usia dan lelah. Penulis nggak lihat itu sebagai tanda kekalahan, Tapi tapi nemuin perspektif baru. Muncul kesimpulan yang kuat banget. Tua itu bukan rapuh, tapi kuat bila ditopang doa. Lelah itu bukan akhir, tapi damai bila ditemani iman. Ini semacam upaya sadar buat memaknai ulang, reframing gitu, pengalaman menua yang seringnya kan dipandang negatif. betul sekali, perspektif umum seringnya kan gitu ya. Tua, lelah, itu identik sama rapuh, terbatas, akhir produktivitas. Tapi di sini, dibalik total, Iya, doa jadi sumber kekuatan penopang, bukan otot lagi. Iman jadi sumber damai di tengah lelah fisik, bukan istirahat fisik aja. Terus, ada pemahaman yang lebih fundamental lagi. Dan hidup hanyalah titipan yang dipanjangkan Allah sebagai amanah. amanah. Nah, ini kunci. Apa implikasinya nih kalau kita melihat hidup sebagai amanah? Memandang hidup sebagai amanah, titipan, kepercayaan, mandat, itu ngasih perspektif yang beda banget soal eksistensi kita. Ini nolak gagasan bahwa hidup cuma rentetan kejadian biologis aja, atau tua itu fase nunggu akhir. Jadi, Sebaliknya, amanah itu menyiratkan bahwa keberadaan kita di dunia ini, sepanjang apapun usia kita, punya tujuan inheren. Ada tanggung jawab yang melekat. Kita dipercaya buat menjalani hidup ini dengan cara tertentu, menjaga titipan ini sebaik mungkin. oh jadi bukan sekadar menjalaninya. Bukan, tapi mengemban sebuah tugas mulia. Perspektif ini bisa jadi sumber kekuatan dan makna yang luar biasa. Nggak cuma buat yang udah sepuh, tapi buat siapa saja di tahap manapun yang mikir, saya di sini buat apa sih? Ini soal nemuin tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Mengemban amanah, itu memberi bobot dan arah ya. Oke, nah balik sejenak ke rumah di Tongkeng 22. Ternyata, selain jadi ruang doa yang hening, rumah itu juga jadi saksi bisu kehangatan hubungan manusiawi. Oh, ada sisi itunya juga. Ada. Penulis mengenang momen-momen sederhana tapi berharga. Pernah tertawa bersama, menyambut sahabat, menyuguhkan teh hangat, menyulam percakapan sederhana. Wah, momen-momen kecil yang hangat ya. Iya, kenangan-kenangan ini, kata penulis, melekat. Seperti harum kayu tua di dinding rumah lama. Metaforanya indah lagi. Memberi kesan keabadian pada momen fana. Sangat indah. Dan penting ini nunjukin bahwa spiritualitas yang dalam di teks ini nggak terisolasi dari kehidupan sehari-hari yang hangat dan sosial. Justru menyatu ya. Justru sebaliknya, doa khusyuk dan tawa bareng sahabat, teh hangat, obrolan ringan, itu saling mengisi, menyatu di dalam dinding Tongkeng 22. Rumah itu jadi tempat hubungan vertikal sama Tuhan dan horizontal sama sesama ketemu. Ah, oke. Nah, dari pemahaman inilah, penulis lalu sampai pada penegasan soal apa sih sebenarnya warisan yang paling bernilai itu? Ya, ini salah satu puncak perenungan di tulisan ini menurut saya. Penulis tegas banget menyatakan kontras. Warisan yang mau ditinggalkan itu bukan emas, bukan tanah. Langsung menantang pandangan umum ya. Iya, pandangan konvensional kan seringnya fokus ke aset material. Lalu, apa warisan sesungguhnya?
Penulis jawab, melainkan keyakinan bahwa doa orang tua adalah pelita paling setia yang tak padam meski jasad lelah. Definisi warisan yang beda banget. Ini jantung pesannya ya, soal nilai sejati. Kontras antara materi, emas, tanah, sama non-materi, keyakinan, doa, ini disengaja dan kuat banget. Teks ini nawarin definisi warisan yang sifatnya spiritual dan emosional. Jadi, yang paling berharga itu, Bukan harta benda, tapi sesuatu yang nggak kelihatan. Keyakinan yang ditanamkan dan doa yang nggak henti-hentinya dari orang tua. Digambarkan sebagai pelita paling setia, sumber cahaya penuntun yang nyala terus. yang kekuatannya melampaui fisik ya. Betul, melampaui keterbatasan fisik, meski jasad lelah dan waktu. Jadi warisan sejati di sini itu semacam energi spiritual yang ditransfer antar generasi. Energi spiritual menarik. Dan kenangan hangat tadi Tawate, obrolan itu jadi bagian integral dari warisan tak benda ini. Ikut membentuk fondasi keluarga. Ini tentu mancing refleksi buat kita semua yang dengar. Warisan macam apa sih yang benar-benar kita anggap berharga? Warisan tak terlihat apa yang lagi kita terima atau kita bangun? Energi spiritual yang ditransfer. Pertanyaan yang relevan banget buat direnungkan. Dan perenungan ini bawa kita ke bagian penutup tulisan. Judulnya Jalan Pulang. Di sini, cakrawalanya diperluas lagi, melampaui batas fisik tongkeng 22. Lebih luas lagi ya. Penulis mengingatkan kebenaran universal. Setiap rumah hanyalah singgah, setiap langkah hanyalah titipan. Ini kayak menggarisbawahi lagi sifat sementara dari keberadaan kita di dunia ini. Tepat sekali. Bagian ini bawa kita ke perenungan soal kefanaan sifat sementara dari semua hal duniawi. Rumah, pencapaian karir sehebat Kolonel Irdan itu, bahkan tubuh fisik kita ini, semua dipandang sebagai tempat singgah sementara dalam perjalanan yang lebih besar. Nggak ada kepemilikan absolut gitu ya? Bisa dibilang begitu dalam perspektif ini. Nah, dalam konteks kefanaan ini, makna tongkeng 22 pun mengalami transformasi menarik. Penulis berpesan, ingatlah anakku, tongkeng 22 adalah alamat hati, bukan alamat bumi. Alamat hati, bukan alamat bumi. Jadi, signifikansinya nggak lagi terikat pada bangunannya atau lokasinya di Bandung. Apa ya artinya jadi alamat hati? Menjadi alamat hati itu artinya makna terdalam tongkeng 22 nggak lagi terletak di struktur fisiknya, tapi pada nilai-nilai, kenangan, ikatan spiritual, energi cinta kasih yang pernah tumbuh di sana. Jadi, bisa dibawa kemana-mana. Iya, alamat hati itu semacam pusat spiritual internal, rumah batin yang bisa kita bawa kemanapun kita pergi, bahkan setelah kita secara fisik ninggalin alamat di bumi itu. Maknanya jadi abadi karena disimpan di jiwa, bukan di batu bata atau genteng. Ini transendensi makna, dari fisik ke metafisik. Transendensi makna. Dan ini diperkuat lagi dengan pernyataan bahwa yang tinggal hanyalah jejak, yang abadi hanyalah doa. Konsistennya sama gagasan warisan sebagai pelita setia tadi, Betul, jejak kebaikan, jejak iman, dan doa-doa yang terus bergema melintasi waktu. puncaknya adalah kesadaran akan destinasi akhir perjalanan ini. Setidaknya menurut keyakinan penulis ya. Dan yang pulang hanyalah jiwa kepangkuan yang maha kuasa. Sebuah kesimpulan yang membawa perspektif akhir. Setelah semua persinggahan, pencapaian, suka, duka di panggung dunia ini, entitas yang akhirnya kembali ke sumber asal itu adalah jiwa. Perspektif ini ngasih semacam ketenangan, makna, dan arah pada seluruh fragmen hidup yang diceritakan. Tongkeng 22 dengan doa dan kenangan hangatnya jadi bagian penting dari bekal spiritual buat menempuh jalan pulang itu. Ini cara pandang hidup sebagai perjalanan suci menuju keabadian. Narasi yang penuh harapan dan makna bukan sekedar akhir yang hampa. Kalau begitu, mari kita coba tarik benang merahnya ya dari penelusuran kita di Tongkeng 22 ini. Sungguh perjalanan reflektif yang kaya. Kita lihat gimana sebuah alamat fisik bisa jadi epicentrum spiritual keluarga. Iya, Kita saksikan gimana dua orang tua dalam hening jadi kekuatan tak kasat mata buat langkah anak. Kita diajak memaknai ulang penuaan dan lelah bukan sebagai kerapuhan, tapi kesempatan nemuin kekuatan doa dan damai iman. Dan mungkin yang paling menggugah, kita dihadapkan pada gagasan warisan sejati yang melampaui materi berupa keyakinan dan doa, si pelita abadi itu. Akhirnya, kita diingatkan hakikat hidup sebagai amanah dan jalan pulang bagi jiwa.